Sebuah tas koper plastik berwarna merah cerah tergeletak begitu saja di pinggir jalan dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Pagi itu, 12 Juli tahun 2008, warga yang melintas awalnya mengira itu hanyalah sampah atau barang yang terjatuh dari kendaraan. Namun, aroma menyengat yang keluar dari balik celah koper tersebut segera mengubah rasa penasaran menjadi kengerian yang luar biasa. Ketika polisi datang dan membuka paksa koper itu, mereka tidak menemukan barang berharga, melainkan potongan tubuh manusia yang sudah membusuk. Inilah awal mula terungkapnya salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Sebuah kasus yang nantinya akan mengenalkan kita pada sosok pria santun dengan rahasia gelap yang terkubur jauh di halaman belakang rumahnya. Korban pertama yang ditemukan itu kemudian diidentifikasi sebagai Heri Santoso, seorang manajer swasta. Kondisi tubuhnya yang dimutilasi menjadi 7 bagian menunjukkan sebuah kebencian atau ketenangan yang luar biasa dari sang pelaku. Polisi tidak butuh waktu lama untuk melacak jejak terakhir Heri. Melalui rekaman ATM dan mutasi rekening, penyidik menemukan bahwa kartu kredit milik Heri masih digunakan setelah ia dinyatakan hilang. Jejak digital dan saksi-saksi mengarah pada satu nama yang tampak sangat jauh dari profil seorang pembunuh berdarah dingin, Ferry Idam Henyansyah, atau yang lebih dikenal dengan nama Rian. Rian adalah seorang pria muda yang dikenal modis, pandai bergaul, dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup kuat di masa kecilnya. Penangkapan Rian di sebuah apartemen di Depok membuka tabir pertama dari drama berdarah ini. Rian mengakui perbuatannya membunuh Heri Santoso di apartemen Margonda Garden Residence. Motifnya klasik namun mematikan. Cemburu. Rian merasa Heri mencoba menggoda pasangan sesama jenisnya yang bernama Noval. Dalam sebuah ledakan amarah, Rian menghabisi nyawa Heri, memotong-motong tubuhnya, dan membuangnya dalam koper di lokasi berbeda. Dunia saat itu mengira kasus ini sudah selesai dengan tertangkapnya Rian atas kasus mutilasi Heri Santoso. Namun, saat penyidik mulai menggali lebih dalam tentang masa lalu Rian, sebuah lubang gelap yang jauh lebih dalam mulai terbuka. Selama pemeriksaan, muncul laporan-laporan kehilangan orang yang secara misterius memiliki keterkaitan dengan Rian. Orang-orang ini berasal dari berbagai latar belakang, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka pernah bertemu atau menjalin hubungan dengan Rian, lalu lenyap tanpa jejak. Kabar ini membawa tim penyidik bergerak jauh ke timur, menuju sebuah desa kecil di Jombang, Jawa Timur, ke rumah orang tua Rian yang tampak tenang dan asri. Disinilah kengerian yang sebenarnya terungkap. Saat polisi mulai menanyakan keberadaan beberapa teman dekat Rian yang hilang, Rian dengan nada yang sangat tenang, seolah sedang membicarakan cuaca harian, menunjuk ke halaman belakang rumahnya. Ia mengatakan bahwa mereka semua ada di sana. Di bawah rimbunnya tanaman dan tanah yang tampak biasa saja, Rian telah membangun sebuah kuburan massal pribadinya. Proses penggalian di Jombang menjadi tontonan nasional yang mencekam. Satu persatu, kerangka dan jenazah ditemukan terkubur di lubang-lubang sempit di balik rumah tersebut. Tidak hanya 1 atau 2, tapi total ada 10 jenazah lainnya yang ditemukan di sana, menjadikan total korban Rian mencapai 11 orang. Indonesia tersentak. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang terlihat begitu normal dan sopan bisa menyimpan begitu banyak nyawa di bawah kakinya? Korban-korban ini ternyata telah dibunuh dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak tahun ke-2007. Di antara mereka terdapat nama-nama seperti Grandy, seorang instruktur senam yang hilang secara misterius, hingga seorang ibu bernama Nanik Hidayati dan putrinya yang masih balita, Sylvia Ramadhani Putri. Penemuan jenazah ibu dan anak ini menjadi momen paling memilukan dalam seluruh rangkaian penyelidikan. Mengapa Rian setega itu menghabisi nyawa seorang anak kecil? Jawabannya seringkali bermuara pada 2 hal, uang dan kontrol. Rian menerima kata korbannya dengan pesona yang ia miliki, menjanjikan investasi, pekerjaan, atau sekadar persahabatan yang mendalam. Begitu para korban ini memberikan kepercayaan mereka, atau ketika Rian merasa mereka sudah tidak lagi berguna, atau justru mengancam rahasianya, ia akan menghabisi mereka dengan cara yang sangat efisien, seringkali dengan pukulan benda tumpul di kepala saat korban sedang lengah. Setelah korban tewas, Rian akan mengambil barang-barang berharga mereka, mulai dari ponsel, uang tunai, hingga kendaraan. Ia menjalani kehidupan ganda yang luar biasa rapi. Di satu sisi, ia adalah anak yang berbakti yang sering pulang ke Jombang, namun di sisi lain, ia adalah predator yang terus mengincar korban baru untuk membiayai gaya hidupnya yang glamor di Jakarta. Psikolog yang memeriksa Rian menemukan sosok yang memiliki narsisme tinggi dan kurang memiliki empati, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya disebut gila. Ia tahu persis apa yang ia lakukan.
sadar akan kiasan konsekuensinya, namun dorongan untuk memuaskan hasrat ekonomi dan emosionalnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan hukum. Masyarakat mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa orang tua Rian tidak mengetahui apa yang terjadi di halaman belakang rumah mereka sendiri? Meskipun orang tuanya berkeras jika tidak menahu tentang aktivitas pengubur seberang tersebut, sulit bagi publik untuk membayangkan aroma kematian dan aktivitas penggalian tanah di malam hari bisa terlewatkan begitu saja. Namun, dalam persidangan, fokus utama tetap tertuju pada kekejaman Rian yang dilakukan secara sadar. Selama persidangan yang berlangsung dramatis, Rian seringkali tampil dengan penuh percaya diri, bahkan sesekali melempar senyum ke arah kamera media. Kontras antara wajahnya yang tampan dengan perbuatan biadab yang ia lakukan menciptakan istilah The Smiling Killer atau sang penjagal yang murah senyum. Ia tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam. Yang ada hanyalah narasi-narasi tentang bagaimana ia merasa tersudutkan atau dikhianati oleh keadaan. Pada tahun 2009, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis mati untuk Rian. Hakim menilai perbuatannya melampaui batas kemanusiaan, dilakukan secara berencana dan sangat keji. Upaya hukum banding hingga grasi telah dilakukan oleh pihak pengacara Rian, namun semuanya menemui jalan buntu. Mahkamah Agung tetap pada keputusannya bahwa nyawa yang dihilangkan oleh Rian tidak bisa dibayar dengan apapun selain hukuman maksimal. Hingga saat ini, Rian masih berada di balik jeruji besi menunggu eksekusi mati, sebuah penantian panjang yang seringkali diisi dengan kabar-kabar kontroversial dari dalam penjara, termasuk perselisihan fisik dengan narapidana lain. Kasus Rian Jombang bukan sekadar cerita tentang pembunuhan berantai. Ini adalah pengingat pahit bagi masyarakat tentang betapa gelapnya sisi manusia yang tersembunyi di balik topeng kesantunan. Tragedi ini menyisakan luka yang tidak akan pernah sembuh bagi keluarga 11 korban yang ditinggalkan. Bayangkan perasaan keluarga Grandy yang mencari keberadaannya selama setahun, hanya untuk menemukan bahwa orang tercinta mereka telah terkubur di bawah dapur atau halaman rumah seseorang yang mereka anggap teman. Kita belajar dari kasus ini bahwa bahaya tidak selalu datang dalam bentuk yang mengintimidasi atau kasar. Terkadang, ancaman paling nyata justru datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang kita izinkan masuk ke dalam ruang privasi kita, dan orang yang paling kita percayai. Rian memanfaatkan kepercayaan itu sebagai senjata utamanya. Investigasi polisi yang teliti dalam melacak jejak transaksi perbankan menjadi kunci utama yang meruntuhkan tembok rahasia Rian. Tanpa ketelitian itu, mungkin saja jumlah korban akan terus bertambah dan halaman belakang rumah di Jombang itu akan terus menampung rahasia-rahasia gelap lainnya. Kini, rumah di Jombang tersebut telah menjadi saksi bisu dari sejarah kelam kriminalitas Indonesia. Meskipun tanahnya telah ditutup kembali, memori tentang apa yang ditemukan di sana tetap menghantui warga sekitar dan masyarakat luas. Rian Jombang telah menorehkan namanya dalam catatan sejarah sebagai salah satu pembunuh paling produktif sekaligus paling membingungkan secara psikologis. Kita diingatkan untuk selalu waspada, karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang dipikirkan oleh seseorang di balik senyum ramahnya. Di balik setiap interaksi sosial yang tampak normal, bisa saja tersimpan niat yang jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kepekaan lingkungan sosial. Tetangga dan kerabat seringkali menjadi garis pertahanan pertama dalam mendeteksi perilaku mencurigakan. Namun, dalam kasus Rian, kepandaiannya memanipulasi keadaan membuatnya hampir tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Perjalanan panjang dari penemuan kopi perkebunan hingga penggalian massal di Jombang adalah sebuah perjalanan menuju kebenaran yang pahit. Sebuah kebenaran bahwa monster tidak selalu tinggal di bawah tempat tidur atau di hutan yang gelap. Terkadang mereka tinggal di sebelah rumah kita, menyapa kita di pagi hari, dan mengubur rahasia mereka tepat di bawah tempat kita berdiri. 11 nyawa telah hilang, meninggalkan lubang besar di hati keluarga mereka, dan sebuah catatan kaki yang sangat gelap dalam sejarah hukum di tanah air. Semoga dengan mengingat kembali kisah ini, kita bisa lebih menghargai keamanan, waspada terhadap lingkungan sekitar, dan berharap agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali di masa depan. Keadilan mungkin telah ditegakkan melalui vonis pengadilan, namun bagi para korban, keadilan yang sesungguhnya hanyalah agar nama mereka tidak dilupakan, dan kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi kita semua yang masih terus berjalan di hadap pada realita dunia yang tidak selalu aman ini.